Wow, sekarang TV QLED jadi pilihan nih buat kaum mendang-mending di tahun ini nih. Banyak seri QLED bermunculan dengan harga yang terjangkau dan salah satunya Aqua S80e yang sekarang ada seri barunya nih untuk online, yaitu Aqua H6F. Banyak banget nih yang minta di review TV ini. QLED entry level yang punya fitur game lengkap dengan harga yang terjangkau, jadi salah satu pilihan. Dan di belakang gue nih sudah ada dua ukuran nih, 50 dan 55 inci. Nah, ada perbedaan gak sih untuk fitur gamenya dan seberapa worth it untuk dibeli? Simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad, dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe ya, dan jangan lupa pastinya nyalakan juga nih lonceng notifikasinya ya. For your information, untuk Aqua seri H6F merupakan seri online di 2025 di kuartal ketiga, di mana seri offline-nya adalah Aqua S80e di 2024. Tapi masih banyak nih yang nyari seri TV S80e ini. Padahal katanya seri offline S80 ini akan discontinue atau sudah nggak produksi lagi, diganti sama seri online-nya H6F, dimana harusnya harganya kemungkinan lebih murah ya. Oke, seperti biasa nih kita mulai dari desain dan pot-potnya nih. Untuk desainnya sama ya, modern dengan bingkai logam dengan bezel yang tipis di ketiga sisinya, atas, kiri, kanan, dan juga bingkai bawahnya juga sama ya dengan Aqua S80e. Di tengahnya juga nih bertuliskan Aqua, dan juga untuk kakinya juga sama dengan S80e dengan kaki huruf P terbalik, ditambah stand penyangga di bagian tengah depan yang terdapat juga nih tulisan QLED di ujung penyangga. Dan jangan lupa nih pastinya dibaut ya untuk sambungan penyangganya karena mudah untuk lepas-lepas. Nah, kita coba nih goyang-goyang, sedikit goyang tetapi cepat stabilnya karena ada penyangga depannya nih. Terus beralih nih ke bagian belakangnya, masih sama ya dengan S80e, masih dua bagian. Untuk cover penutup panelnya menggunakan plat metal yang terdapat list garis-garis. Terus di bagian tengah terdapat tempat nih untuk mesin dan pot-potnya yang menggunakan plastik. Adanya airflow di bagian atas dan bawah untuk udara panas keluar lebih baik. Nah, untuk pot-potnya terbagi menjadi dua bagian nih. Menghadap ke samping terdapat port HDMI 1 dengan ERC, port USB jack audio 3,5 mm. Untuk bagian bawahnya terdapat 3 HDMI untuk port bandwidthnya di HDMI 3 dan 4, satu port LAN RJ45, port APN, dan port antena. Kita beralih ke kualitas panel nih, dimana Smart TV Aqua H6F ini pastinya sudah 4K 60Hz yang sudah support HDR10, menggunakan teknologi QLED dengan color gamut DJI-P3 di sekitar 95%, dan juga DLG nih di refresh rate-nya di 120Hz Full HD. Untuk ukuran 50 inch ke atas 4K support ya, PRR di 48Hz sampai 60Hz. Untuk panelnya PA atau sub panel ya. Nah, untuk backlightnya menggunakan direct LED dengan micro dimming. Untuk back brightness-nya di sekitar 350 nits. Untuk color depth-nya atau kedalaman warnanya di 10 bit tapi tidak natif ya, 8 plus FRC. Terus untuk view angle-nya di sekitar 178 derajat, masih terlihat baik nih. Warnanya sudah support EMI/EMC untuk lebih smooth nih untuk nonton olahraga seperti bola. Untuk mode feature-nya ada beberapa ya, seperti user, standar, vivid, olahraga, dan banyak lagi nih.
pilih selera teman-teman. Nah, kalian juga bisa custom nih di mode user ya. Oke, langsung saja nih, seperti biasa tes HDR10 dan HLG di YouTube dan Netflix HDR10. Di sini gue akan coba nih bedakan nih di TV 50 inci setting mode user atau custom dan di 55 inci di mode standar. Untuk tone warna 50 inci lebih warm ya dibandingkan 55 inci di mode standar HDR-nya. Kita samakan tonenya dengan mode user atau custom HDR di 50 inci, dan juga di 50 inci kita coba nih setting untuk kontras warna dan detail pada shadownya tetap terjaga, dimana di mode standar terlalu bright atau terang ya,
sehingga detail pada shadow sedikit hilang pada YouTube. Nah, untuk HLG di YouTube di 55 inci di mode standar, HLG dan 50 inci di mode user, HLG tidak begitu jauh ya perbedaannya untuk gelap, terang, dan highlight shadownya. Cuma sedikit lebih kontras ya warnanya, dan hitamnya sedikit lebih pekat pada settingan di mode user atau pengguna. Nah, begitu juga pada HDR Netpeak, keduanya masih baik ya terlihatnya untuk gelap terang dan highlight shadownya, walaupun di 55 inci di mode standar HDR. Cuma di 50 inch mode user sedikit kontras ya warnanya, dan sedikit lebih baik untuk peak brightness-nya di konten terang seperti avatar, serta di konten gelap seperti Venom. Cahaya dari lampu-lampu kecil serta ledakan sedikit lebih terang ya dibandingkan yang standar. Nah, untuk tes gradasi warna di 1000 DC terlihat gradasi sedikit hilang di setiap pertemuan warna. Untuk blooming masih terlihat ya cahaya bocor ke gelapnya. Ini wajar ya di kelas dan harganya nih. Untuk DSE layar kotor unit yang kita terima sedikit agak kotor ya di 55%. View angle-nya di 145 derajat masih terlihat baik, dan di 175 derajat warna dan brightness-nya sudah terlihat agak turun ya. Nah, beralih ke fitur gaming nih pada Hakua H6F yang sudah HDMI 2.1 dengan DLG refresh rate 120Hz Full HD dan 4K 60Hz di HDMI ketiga dan 4. Pastinya sudah support nih fitur-fitur game seperti ALLM, VRR, dan gambarnya nih yang ternyata temanya baru ya dibandingkan seri S80e. Terlihat lebih tekno banget lah, dimana fungsi gambarnya untuk mempermudah settingan seperti adanya mode gambar game seperti RPG, RTS, FPS, dan lain-lain ya. Terdapat juga pastinya informasi fitur game lainnya seperti aktifnya VR dan ALM. Kita juga tes nih di 50 inch, juga tidak ada perbedaan ya untuk game mode serta fitur, dan gambarnya juga ada ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang beli 50 inch ya. Nah, untuk respon time dan input lag-nya masih standar ya di kelasnya. Untuk 4K 60Hz respon time-nya di sekitar 11 ms sampai 13 ms. Untuk Full HD 120Hz-nya untuk respon time-nya di sekitar antara 8 sampai 9 ms. Kalian juga bisa nih aktifkan Dolby Audio-nya pada PS5 di setting audio pada PS-nya ya untuk suara gamenya lebih baik. Oke, langsung saja kita tes nih beberapa game nih di PS5 untuk eFootball 2025 dengan 4K 60Hz, Fortnite dan Marvel Rival di Full HD 120Hz di 55 inch. Kita coba juga nih untuk bermain di PC ya, bermain Valorant di Full HD 120Hz di 50 inci.
Nah, untuk bermain eFootball 4K 60Hz cukup baik ya untuk input lag seperti cepatnya passing, shooting, serta sliding ya. Untuk sliding bolanya, untuk pergerakan blur di bola juga cukup baik terlihatnya. Untuk HDR gamenya pada detail karakter pemain dan lapangan juga baik ya. Tingkat terang dan warna masih seimbang. Nah, untuk main game Fortnite dan Marvel Rival di Full HD 120Hz, kalian jangan lupa hidupkan dulu nih di menu setting gambarnya. Pada setting TV, pilih advanced setting, terus scroll ke bawah ya, terus hidupkan 120Hz nya. Nah, menurut gue untuk pergerakan moving, juggling, serta picking dan aiming cukup baik ya di kelasnya. Compare sesama pemain PS5 sih masih baik ya, asal jangan lawan PC. Nah, untuk HDR gamingnya juga cukup baik di kelasnya, walaupun main di Full HD, upscalingnya masih baik. Detail pemain dan arena pertandingan juga masih baik ya. Nah, untuk main di PC Full HD 120Hz Valorant, gue main di 50 inci ya. Gambar dan semua fitur juga lengkap. Untuk VR dan ALM juga cukup baik ya berjalannya. Kalian juga bisa aktifkan mode PC nya nih di menu setting gambar pada TV-nya. Untuk pergerakan moving, juggling, serta picking dan aiming juga cukup baik. Sedikit agak tiring, tapi itu jarang-jarang ya. Kemungkinan karena belum gising kompatibel, dimana grafik pada PC pakai Nvidia. Nah, untuk upscalingnya cukup baik ya, walaupun rata kanan detailnya masih baik di 50 inci. Nah, beralih ke audio pada Aqua H6F ini yang menggunakan sistem channel audio 2.0 dengan speaker woofer 2x12 watt
Terdapat juga audio mode seperti user, standar, sport, musik, dan lain-lain ya. Pastinya kalian bisa atur-atur nih sesuai selera atau konten yang kalian putar. Yang pastinya support Dolby Audio dan DBX TV surround audio. Oke, langsung saja nih kita tes NCS di YouTube dan Netflix untuk movie dengan suara surroundnya ya. Nah, ternyata standarnya langsung ke DBX TV dengan mode standar ya. Suaranya cukup enak di kelasnya. Untuk NCS suara powernya cukup keras ya, kita set di 50%. Untuk suara rendah atau bassnya sedikit tertutup dari suara mid vokal dan suara tinggi treble-nya. Gue coba nih matiin DBX TV-nya dan beralih ke mode user yang biasa nih untuk menaikkan bassnya. Suara bassnya jadi agak terdengar lebih keluar nih. Nah, untuk suara surround pada movie Netflix kita coba dengan DBX TV mode standar dan mode movie dengan surround ya. Pastinya DBX TV dengan mode movie dan mengaktifkan surround lebih berasa ya, sedikit luas suara, soundtrack dan separasinya nih, seperti ledakan dari kanan ke kiri masih terdengar ya, terasa nih perbedaannya. Oke, kita beralih nih ke operasi sistem pada Aqua H6F yang sudah menggunakan Google TV dengan Android TV 14 nih, dimana S80e sebelumnya yang kita review masih Android TV 11. Pastinya terdapat peningkatan kinerja dan efisiensi energi nih untuk scroll nih dan buka-buka beberapa aplikasi bersamaan masih terlihat baik ya. Untuk speknya menggunakan prosesor quad-core Cortex A55 dengan kecepatan di 1500 MHz. Untuk grafiknya memakai Mali A53 dengan RAM 2GB. Untuk penyimpanannya di 32GB masih sama ya dengan Aqua S80e sebelumnya. Oke, kita beralih nih ke konektivitas. Pada Aqua H6F memiliki Bluetooth 5.1 dengan WiFi 5 atau AC ya. Untuk siaran TV digital pastinya sudah tersedia dengan DVB T2. Untuk remote-nya sama ya dengan Aqua S80e, simple dan compact. Digenggam pun cukup enak ya. Pastinya terdapat tombol-tombol shortcut seperti YouTube dan Netflix. Terdapat juga voice assistant pada tombol remote-nya seperti Oke Google, cuaca hari ini. Oke Google, cuaca hari ini. Ini hasil penelusuran yang cocok. Waduh, hujan nih. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini untuk Aqua H6F penerus atau seri online-nya dari Aqua S80e sebelumnya. Perbedaannya nggak begitu jauh ya. Yang pastinya pertama dari yang sudah Google TV dengan base Android TV 14. Fitur game dengan tema
yang lebih menarik nih dari sebelumnya. Untuk kuartas layar QLED-nya nggak ada perbedaan ya dengan Aqua S80e, sedikit lebih baik karena dibantu settingan dari Android TV 14-nya. Dan ini juga perbedaan Aqua dibandingkan brand lain ya, ada mode gambar user atau penggunanya, dimana kalian bisa bebas nih atur nih untuk settingan mode terbaik gambarnya sesuai yang kalian mau tanpa mengganggu settingan mode lain. Misalnya mode gambarnya terlalu bright dan warm, kalian bisa balance ya di mode user atau penggunanya. Nah, untuk gaming dimana sudah punya fitur yang lengkap nih seperti PRR, LLM, dan DLG 120Hz Full HD yang menjadikan permainan nih di PS5 menjadi lebih lancar dan smooth untuk main di mode kualitas nih 4K 60Hz atau mode performance di Full HD 120Hz dengan harga di 50 inch di 4.999.000 dan 55 inch di harga 5.599.000. Aqua H6F ini adalah TV QLED yang layak untuk dipertimbangkan, apalagi dengan garansi 5 tahun. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung saja tulis di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.